Terus terang, Dokter, serasa di sini kita berada di suasana di mana yang di hadapan kami ini bukan seorang gubernur, tetapi seorang kiai. Betul nggak? Betapa sulitnya di Indonesia ini kita menemukan seorang gubernur rasa kiai. Seorang gubernur rasa kiai. Insya Allah ini pertanyaan terakhir. Beliau akan juga menjawab nanti pertanyaan setelah menjadi wakil atau presiden. Susah-susah pertanyaannya. Sekian bulan yang lalu pada hari pers nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, inilah pemimpin kita. Para hadirin yang berbahagia, beliau telah menyampaikan banyak hal. Mungkin saya sendiri tidak dapat menilai beliau ini seorang birokrat atau seorang dai atau seorang santri. Ya mungkin yang paling baik itulah menjadi pemimpin kita untuk masa-masa yang akan. Saya ada yang mau bertanya. Beliau tadi menginginkan dua saja. Bapak Zainal Mutakhrij min Jamiatil Azhar, Bapak Fauzi dosen kita, bahwa mu'allimul lughatil arabiyyah. Kepada Bapak Zainal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin. Saya salah satu mutakhrij min Jami'ah Syekhina Muhammad Khalil. Ya, bukan LSR, tadi salah, mohon maaf. Pertanyaannya, hari ini kita masih sering mendengar bahkan melihat kelompok-kelompok yang sering gembar-gembor dengan khilafah Islamiyah. Bahkan mereka juga tidak jarang mengutip ayat-ayat berbuat dengan beberapa ayat lain seperti wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul musyrikun. Sehingga dari sini kemudian mereka mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang taghut, pemerintahnya tidak sah, bahkan ini harus diperangi. Nah, berangkat dari ini kemudian juga mereka ini kelompok kanan, ekstrem kanan yang juga berlabel santri, melabeli dirinya sebagai santri, sehingga kemudian seakan-akan sebagian masyarakat barangkali menilai bahwa santri ini adalah orang-orang yang anti terhadap NKRI, orang-orang yang tidak nasionalis ataupun juga tidak Pancasilais. Jadi seakan-akan santri juga ingin dibenturkan dengan NKRI gara-gara ada kelompok yang radikal, yang ekstrem kanan tersebut. Nah, barangkali itu beberapa hal yang bisa kami tanyakan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bahwa mutakhrij min Jami'ati Sayyidina Muhammad Khalil, lakin mudarrisuhu min Jami'atil Azhar. Pertanyaan kepada Bapak Fauzi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang kami hormati, khususnya Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi. Terus terang, Dokter, serasa di sini kita berada di suasana di mana yang di hadapan kami ini bukan seorang gubernur, tetapi seorang kiai. Betul nggak? Betapa sulitnya di Indonesia ini kita menemukan seorang gubernur rasa kiai. Seorang gubernur rasa kiai. Yang saya tanyakan sedikit, Dokter, kita melihat kalau di Al-Mawardi, di Al-Ahkam Sultaniyah itu
hirasatid untuk menjaga agama itu sendiri. Tetapi pada tataran praktek di politik Indonesia ini justru banyak kita menemukan kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Pertanyaannya dua. Pertama adalah bagaimana Tuan Guru bisa mengikis kemungkaran-kemungkaran di arena politik itu sendiri. Satu. Yang kedua, semua tahu bahwa tanhauna 'anil munkar itu salah satu bagian daripada perjuangan seluruh umat Islam. Bagaimana peran ulama di dalam mengangkis atau mentiadakan kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam politik. Sebab kita lihat di Ihya Ulumuddin sudah ada bahwa posisi ulama itu adalah hukamun 'alal muluk. Jadi ulama itu berada di atas seorang presiden ataupun raja. Demikian Tuan Guru, hanya dua hal yang bisa kami sampaikan. Yang kami tanyakan mudah-mudahan mencerahkan untuk kita semua, terutama dalam menyongsong pilgub dan pilbub. Beginilah pertanyaan yang disampaikan oleh beliau berdua, dan insya Allah langsung dijawab oleh Dr. Haji TGB Muhammad Zainul Majdi. Dan insya Allah ini pertanyaan terakhir. Beliau akan juga menjawab nanti pertanyaan setelah menjadi wakil atau presiden. Susah-susah pertanyaannya. Cuma dua orang tapi kok berat-berat sekali. Syukran Ustaz Zainal Arifin awalnya. Zainal Arifin. Baik, syukran. Jadi pertanyaan beliau ini tajam sekali dan ini menyangkut konsep yang sangat mendasar tentang bagaimana kita memaknakan NKRI. Pertama, saya mulai langsung dari masalah dua ayat yang dikutip tadi yang sering menjadi alasan. Pertama, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata khalifah di dalam ayat ini bukan berarti kata khalifah yang diartikan sebagai pemimpin politik. Jadi Nabi Adam itu bukan diangkat jadi pemimpin politik oleh Allah, tetapi Nabi Adam alaihissalam diangkat sebagai khalifah dalam makna simbolik bahwa manusia, Nabi Adam dan anak cucunya diberikan amanah kekhalifahan di atas bumi, yaitu menjaga agar nilai-nilai yang baik itu tetap hidup, mengelola bumi ini agar menjadi bumi yang menghadirkan kemaslahatan bagi manusia yang hidup di atasnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semangat itu bagaimana supaya khalaqalakum itu terwujud, maka Allah angkat manusia sebagai khalifahnya. Bukan dalam mana kekuasaan politik, tetapi lebih kepada manusia, jenis manusia. Dia adalah makhluk Allah yang diberi amanah untuk bisa mengelola, memaksimalkan potensi bumi Allah ini supaya dia maju, supaya bisa menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan. Bagaimana tentang NKRI? Bapak-bapak dan para tulus sekalian, sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasan para ulama tentang wazaif al-khalifah atau wazaif al-imam, bagaimana misalnya al-imam Mawardi di dalam al-ahkam sultaniyah, dzakara asyaratan min wazaif al-imam, dia sebut ada 10. Yang pertama adalah hirasatul din, yaitu menjaga dan mengawal agama. Maka ketika Imam Mawardi menyebutkan tentang 10 tugas, artinya apa? Siapapun dan bagaimanapun bentuk dari kepemimpinan dan pemerintahan, selama dia mampu menunaikan 10 tugas itu,
maka dia bisa disebut sebagai kepemimpinan yang sesuai dengan tuntunan agama. Apakah pemerintah misalnya ada peraturan-peraturannya yang bernuansa hirasatuddin? Ada. Banyak undang-undang pernikahan, undang-undang kompilasi hukum Islam, undang-undang perbankan syariah, undang-undang asuransi syariah, undang-undang haji, undang-undang wakaf. Itu hirasatuddin semua. Maka masuk ke dalam satu tugas dari pemimpin, kata Imam Mawardi, jaga agama. Alhamdulillah, walaupun negara kita ini bukan sebutannya negara Islam, tapi menjaga agama itu ada. Alhamdulillah. Banyak. Kalau menjaga agama itu diukur dari kebebasan umat untuk melaksanakan tuntunan agama. Saya bisa katakan, insya Allah Indonesia adalah negara yang paling bebas dalam melaksanakan tuntunan Islam. Di mana-mana pengajian, panitia masjid misalnya, panitia masjid A, dia bisa bikin jadwal untuk khutbah Jumat 1 tahun. Dia tentukan sendiri siapa khotibnya, undang dari sana, undang dari sini. Tidak perlu beritahu polisi, tidak perlu minta izin dari Kementerian Agama. Siapapun yang mau diundang bisa dia buat jadwal. Jangan mimpi itu bisa dilaksanakan di banyak negara yang lain. Di Mesir, kalau ada panitia masjid mengundang khotib sembarangan yang tidak punya SIM untuk berkhutbah, tangkap. Jangan jauh-jauh Malaysia. Malaysia kalau ada seorang dai datang, dia tidak bisa ceramah kecuali ada tasrih. Kita mengundang masyayikh dari Al-Haramain Syarifain, undang Dr. Syekh Muhammad bin Ismail. Apa perlu kita surat dari polisi? Undang langsung, bawa ke sini, kasih taklim. Undang masyayikh semua. Alhamdulillah misalnya ke Lombok, hampir semua masyayikh yang datang yang bisa kita undang ke Lombok. Ada Syekh Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Kita undang, tidak perlu minta izin siapa-siapa. Datang Al-Habib Umar bin Hafiz, tidak perlu minta izin siapa-siapa. Datang misalnya Al-Habib Abdullah Baharun, Rais Jamiatul Ahqaf, tidak perlu minta siapa-siapa, tidak perlu izin siapa-siapa. Ada Syekh Muhammad Abdul Hayy Farmawi, Ustaz Doktor, Allah yarham. Banyak para masyayikh. Tidak ada tasrih, undang saja, persilahkan, istifadah, pulang, selesai. Kalau di negara lain mau mengundang masyayikh, misalnya ke, mohon maaf, ke Mekah Madinah suruh ceramah, tak bisa. Buat majelis di masjid di Mekah Madinah dikejar sama askar. Gak ada majelis secara kecuali diizinkan dan ulamanya ulama pemerintah. Stempelnya harus jelas. Hadza musarrafun bihi, ayat takalam baru boleh. Kalau hadza laisa lahu tasrih, makbul. Coba ambil contoh lagi, mana negara yang secara resmi menyebut dirinya negara Islam. Iran misalnya, bisa berahlus sunnah wal jamaah seperti ini di Iran. Jadi Indonesia walaupun dia tidak menyebut dirinya negara Islam, tapi alhamdulillah. Sholat ada yang larang? Ada yang larang sholat? Kalau di luar itu banyak. Misalnya pergi coba ke tanah suci Mekah, antara Mekah Madinah itu, banyak masjid yang kalau di luar jam sholat itu dikunci. Antum pikir masjid 24 jam kayak di sini tidak. Setengah jam sebelum sholat dibuka, setengah jam setelah sholat dibuka. Tidak ada yang bisa tidur di masjid. Kalau di sini masjidnya banyak, dibuka 24 jam, bahkan seakan-akan bilisanil hal yunadi, yo mana yang mau sholat, yo. Mungkin bahkan ada yang nangis karena dibangun besar-besar tapi yang sholat tidak ada. Jadi luar biasa. Undang-undang zakat ada undang-undangnya.
undang-undang haji, ada hirasatuddin itu ada. Al-kamalulillahi wahdah. Tapi jangan cari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya NKRI ini wadah kita untuk berislam, untuk bermasyarakat, membangun kehidupan hasanah di dunia, hasanah di akhirat, yang insya Allah memenuhi syarat. Karena dia menunaikan tugas-tugas yang ada di dalam penjelasan para ulama tentang tugas-tugas negara dan pemimpin. Kemudian apa tuh al-azzabu anil baydo misalnya kan, menjaga umat dari gangguan-gangguan, dia dijaga. Kemudian himayatus subur, menjaga perbatasan. Apakah NKRI ini ada upaya untuk menjaga perbatasan? Ada. TNI itu ditaruh di mana-mana, kapal perang selalu patroli, beli pesawat tempur. Kemudian kata Imam Mawardi juga misalnya di antara itu adalah memberikan keadilan bainal mutasyajirin, penegakan hukum. Apakah ada? Ada. Sempurna atau tidak? Ya namanya kita di dunia. Kalau yang kurang sempurna, mari kita nasihati. Tapi intinya apa? Nikmat yang ada ini jauh lebih banyak daripada satu dua hal yang kurang, yang kita rasakan belum sesuai dengan harapan. Yang sudah kita syukuri, yang belum itulah mari kita nasihat dan berdakwah. Dan satu hal bapak-bapak saudara, jangan gampang mengatakan NKRI ini adalah negeri togut. Nauzubillah saja. Ada beda sejarah yang nyata di antara negara-negara yang lahir di Arab dibanding dengan NKRI. Kalau di Arab dulu, setelah katakanlah khilafah Islamiyah terakhir itu jatuh di Turki, lalu kemudian para penjajah di negara Arab itu membagi-bagi negara Arab itu menjadi beberapa negara. Lahirlah Oman, Qatar, Kuwait, dibagi-bagi oleh para penjajah. Maka di sana memang negara-negara yang ada itu sebagian adalah hadiah dari penjajah, dibagi, rekayasa bahkan. Makanya mungkin ada yang kemudian memprotes. Lahirlah gerakan melawan negara bangsa di sana di Arab, buat buku bahwa negara bangsa yang ada ini adalah memecah belah kekuatan umat. Kita jangan mengikuti mereka karena mereka dibuat oleh togut. Ditulis buku-buku itu. Lalu buku itu yang kita baca, lalu kita terapkan untuk Indonesia. Padahal Indonesia ini lahir bukan dibagi oleh penjajah, bukan rekayasa oleh Belanda. Indonesia ini lahir adalah hasil dari perjuangan para kalau sebagian negara bangsa di negara Arab itu adalah pembagian, pembelahan, pemecah belahan, NKRI justru hadir menyatukan. Maka setelah ada NKRI, kesultanan-kesultanan di Jawa, di luar Jawa, di Ternate, di Maluku, di Kalimantan, kemudian di Jawa juga Narsodalo, Jogja, kemudian termasuk juga mungkin kesultanan atau kepemimpinan di Madura dan banyak, semua menyerahkan kepada Republik untuk menjadi satu bangsa, namanya bangsa Indonesia. Maka NKRI ini bukanlah pemecahan, bukan rekayasa, tapi justru NKRI adalah wadah menyatukan kekuatan dan potensi. Jadi kias ma'al farik itu. Jangan dikiaskan Indonesia dengan negara-negara yang tidak pernah berjuang lawan penjajah. Dan kemerdekaannya dikasih hadiah. Kias ma'al farik. Kita punya sejarah sendiri, dan sejarah kita adalah sejarah menunjukkan marwah kita sebagai bangsa. Berjuang melawan penjajah dengan semua yang kita perbuatan. Dan di depan barisan pejuang itu berdiri tegak para ulama kita. Yang kedua tentang politik. Bagaimana? Banyak hal negatif. Ya, memang politik itu bisa didekati dengan dua pendekatan sederhana. Kalau kita maknakan politik itu sebagai politiking dalam arti bermuslihat, saling menjatuhkan, maka dia buruk.
Tapi kalau kita artikan politik sebagai fanut tadbir, wasiyadatul qararat, policy making, yaitu ranah untuk kita membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat, maka politik itu sesuatu yang mulia. Mari kita maknakan politik ini sebagai yang kedua tadi, bahwa politik itu adalah kesempatan untuk siyaghatul qararat, yaitu merumuskan kebijakan, policy making, membuat undang-undang, membuat perda, membuat pergub, dan peraturan-peraturan atau aturan yang bisa mengatur kita semua, yang bisa menghadirkan kemaslahatan. Maka wajah politik dalam makna itu insya Allah baik. Jadi jangan alergi para santri ya, jangan alergi. Justru kalau pakai teorinya para ahli tasawuf, politik kita ini sekarang perlu at-tahliyah qabla tahliyah. Bersihkan dulu wadahnya, lalu isi dengan yang baik-baik. Siapa yang melakukan tahliyah itu? Ya antum semuanya. Karena istilahnya kan tidak mungkin menyapu sampah kalau sapunya sendiri kotor. Mana sapu-sapu yang bersih? Antum semuanya. Anda semua para pulang tidak mau nyapu padahal punya sapu yang bersih. Nah, ini bahaya. Berarti tidak menunaikan kewajiban. Urusannya beda lagi. Jadi intinya adalah mari kita penuhi ruang-ruang kehidupan kita ini, termasuk politik kita dengan hal-hal yang baik. Kalau ada yang buruk, kita tahliyahkan dia. Lalu kemudian kita tahliyah politik itu kita isi dengan nilai-nilai yang baik. Insya Allah. Walaupun memang yang namanya kadang-kadang media itu bad news is good news. Berita buruk adalah berita baik. Tidak ada orang menulis kalau anjing mengejar ustaz, kalau anjing menggigit ustaz misalnya, atau anjing menggigit orang. Tapi kalau orang menggigit anjing, itu baru ditulis. Tidak ada yang menulis kalau masyayikh kiai ustaz terus mengajar istiqomah, membangun pondok, tidak tertarik. Tapi kalau ada mohon maaf yang keliru-keliru sedikit, nah, wah. Jadi bukan berarti bahwa politik itu kotor, tidak. Bergantung dengan kita. Sama lah, sya'nuhu sya'nul majalati ukhra. Sama dengan bidang-bidang pembangunan yang lain. Jangankan politik, yang hadir di masjid pun ketika sholat saja belum tentu semua niatnya sama karena Allah. Jangankan politik. Jadi proses-proses memperbaiki itu terus kita lakukan dan jangan membuat kita alergi. Justru mari kita bersama, Anda semua generasi muda Islam, kita semua sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita generasi sekarang terhadap generasi pendahulu kita. Kan di antara tanda kita berbakti pada orang tua, termasuk para pendiri bangsa, adalah infadhu ahdihima, tunaikan komitmen-komitmen mereka yang belum tuntas. Cita-cita perjuangan mereka, beliau-beliau yang belum selesai, kemudian beliau meninggal, mari kita teruskan. Itu min alamat birrul walidain, tanda generasi kita bisa berbakti pada generasi sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sudah saya sampaikan, cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.